Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana Anissa, NIM 2014040005 dari kelas Tadris Matematika A semester 4. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas materi tentang relasi rekursif. Apa sih yang dimaksud dengan relasi rekursif itu? Relasi rekursif adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Relasi rekursif untuk bagian AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai dengan AN kurang 1 untuk semua N dengan N besar dari atau sama dengan N0 di mana N0 merupakan bilangan bulat non-negatif. Untuk contohnya, misalkan EN menyatakan banyak permutasi dari N objek, PN kurang 1 menyatakan banyak permutasi dari N kurang 1 objek, dan seterusnya, maka P1 sama dengan 1 dan PN sama dengan N dikali dengan PN kurang 1 dengan N besar sama 2. Suatu relasi rekursif terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. Untuk contohnya, misalkan diketahui A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2 dengan N besar sama 3. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 2 itu disebut sebagai kondisi awal dari relasi rekursif. Sedangkan AN sama dengan AN kurang 1 ditambah dengan AN kurang 2 dengan N besar sama 3 itu disebut sebagai bagian rekursif dari relasi rekursif. Untuk contoh selanjutnya, identifikasikanlah banyak kondisi awal dari bagian rekursif dari relasi rekursif berikut, yaitu A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70, AN dikurang dengan 3 AN kurang 1, dikurang dengan 4 AN kurang 2 ditambah dengan 12 AN kurang 3 sama dengan 0 dengan N besar dari atau sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya ada 3 kondisi awal, yaitu A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18 dan A3 sama dengan 70. Sedangkan untuk bagian rekursifnya yaitu AN dikurang 3AN kurang 1 dikurang 4AN kurang 2 ditambah 12AN kurang 3 sama dengan 0 dengan N besar sama 4. Selanjutnya, relasi rekursif linier. Bentuk umum bagian rekursif dari relasi rekursif linier berderajat K yaitu berbentuk AN tambah H1N AN kurang 1 ditambah H2N AN kurang 2 ditambah sampai dengan HK N AN kurang K sama dengan Fn, yang mana HIN dan Fn adalah fungsi dalam N dan HKN tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk bentuk umum relasi rekursif linier homogen dengan koefisien konstanta adalah AN ditambah dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah sampai dengan CK AN kurang K sama dengan 0 dengan CK tidak sama dengan 0 dengan K kondisi awal dan CI sama dengan konstanta jika dan hanya jika I sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Selanjutnya, penyelesaian relasi rekursif linier dengan metode akar karakteristik. Penyelesaian relasi rekursif linier homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik ini dapat dilakukan melalui serangkaian prosedur, yaitu yang pertama, misalkan AN sama dengan X pangkat N.
pada persamaan relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta, sehingga diperoleh xn tambah c1 x pangkat n kurang 1 ditambah c2 x pangkat n kurang 2 ditambah sampai dengan ck x pangkat n kurang k sama dengan 0. Selanjutnya, bagi tiap suku pada persamaan tersebut dengan pangkat terendah, yaitu x pangkat n kurang k, untuk memperoleh x pangkat k tambah c1 x pangkat k kurang 1 ditambah c2x dipangkatkan k kurang 2 ditambah sampai dengan ck sama dengan 0. Dan persamaan tersebut disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi rekursif. Untuk contohnya, selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, yaitu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1, AN sama dengan 7AN kurang 1, dikurang dengan 12AN kurang 2, dengan N besar sama 2. Penyelesaiannya, yang pertama, misalkan AN dengan X pangkat N, sehingga diperoleh XN sama dengan 7X pangkat N kurang 1 dikurang dengan 12X pangkat N kurang 12. Selanjutnya, setiap suku X pangkat N sama dengan 7X pangkat N kurang 1 dikurang 12X pangkat N kurang 2 dibagi dengan X pangkat N kurang 2, pangkat terkecilnya. Sehingga diperoleh persamaan karakteristik X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan persamaan ini sehingga diperoleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Jadi, akar-akar dari persamaan karakteristik keduanya berbeda, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Sehingga diperoleh solusi umum relasi rekursif, yaitunya AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Nilai X-nya tersebut kita masukkan sehingga diperolehlah persamaan tersebut. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan kedua kondisi awal, yaitu A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan negatif 1, ke solusi umum tersebut diperoleh A0 sama dengan P1 3 pangkat 0 ditambah P2 4 pangkat 0 sama dengan 0. Karena setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, sehingga diperoleh P1 ditambah P2 sama dengan 0. Dan untuk yang A1 sama dengan P1 3 pangkat 1 ditambah P2 4 pangkat 1 sama dengan negatif 1, sama dengan 3P1 ditambah 4P2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kedua persamaan yang dihasilkan tersebut dilakukan eliminasi, sehingga diperoleh P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan negatif 1, sehingga didapatkan solusi khusus relasi rekursif tersebut, yaitunya AN sama dengan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N dengan N besar sama 0. Yang kita dapatkan dengan mensubstitusikan nilai P1 dan P2 tersebut ke dalam solusi umum yang telah didapatkan tadi. Selanjutnya yaitu penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Pada bagian ini kita akan langsung masuk pada contoh soal, yaitunya selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit biasa, yaitu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan negatif 1, dan AN sama dengan 7 AN kurang 1 dikurang dengan 12 AN kurang 2 dengan N besar sama 2. Untuk penyelesaiannya, misalkan PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Selanjutnya kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak hingga, sehingga diperoleh sigma N sama dengan 2
sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 7A N kurang 1 X pangkat N dikurang dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 12A N kurang 2 X pangkat N. Selanjutnya, kita usahakan untuk merubah setiap ekspresi sigma sehingga mudah dipahami. Yang pertama, sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dikurang dengan A0 dikurang dengan A1X. Nah, A0 dan A1 ini merupakan kondisi awal dan kita masukkan nilai-nilainya sehingga menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dikurang dengan 0 ditambah dengan X. Nah, untuk bentuk sigma ini kita kembalikan ke bentuk PX sehingga hasilnya menjadi PX ditambah X. Selanjutnya sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 7A N kurang 1 X pangkat N sama dengan 7X. Sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 sama dengan 7X dikali dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 dikurang dengan A0. Sekarang kita rubah ke bentuk PX sehingga hasilnya menjadi 7X dikali dengan PX dikurang 0 karena nilai A0 nya itu sama dengan 0 sehingga hasilnya yaitu 7X dikali dengan PX. Selanjutnya untuk sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 12A N kurang 2 X pangkat N sama dengan 12X kuadrat. Sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga A N kurang 2 X N kurang 2 sama dengan 12X kuadrat PX. Sehingga diperoleh PX ditambah X sama dengan 7X PX dikurang 12X kuadrat PX. Nah, selanjutnya pada persamaan ini kita kelompok-kelompokkan sehingga suku-suku yang mengandung PX berada di ruas sebelah kiri dan X berada di ruas sebelah kanan. Selanjutnya, karena seluruh suku yang ada pada bagian kiri ini terdapat PX, maka PX dapat kita keluarkan sehingga menjadi 1 kurang 7X ditambah 12X kuadrat dikali dengan PX sama dengan negatif X. Sehingga PX sama dengan negatif X dibagi dengan 1 kurang 7X ditambah 12X kuadrat. Selanjutnya 1 dikurang 7X ditambah 12X kuadrat ini kita faktorkan sehingga diperoleh PX sama dengan negatif X per 1 kurang 4X dikali dengan 1 kurang 3X. Menggunakan kesamaan fungsi aljabar, bentuk terakhir dapat kita nyatakan dalam bentuk PX sama dengan negatif X per 1 kurang 4X dikali dengan 1 kurang 3X sama dengan A per 1 kurang 4X ditambah B 1 kurang 3X. Selanjutnya, kemudian samakan penyebutnya sehingga diperoleh negatif 3A dikurang 4B X ditambah A ditambah B per 1 kurang 4X dikali dengan 1 kurang 3X. Selanjutnya, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya A ditambah B sama dengan 0 dan negatif 3A dikurang 4B sama dengan negatif 1. Karena negatif X itu berarti di awal X itu terdapat negatif 1. Selanjutnya kita lakukan eliminasi pada persamaan tersebut sehingga diperoleh A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 1. Sehingga PX sama dengan negatif 1 per 1 kurang 4X ditambah dengan 1 per 1 kurang 3X. Kemudian bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk sigma sehingga menjadi PX sama dengan negatif 1
sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 4 pangkat n, x pangkat n ditambah dengan sigma n sama dengan 0 pangkat tak hingga 3 pangkat n, x pangkat n. Karena pada awalnya kita telah memisalkan px sama dengan negatif n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n, maka dari hasil yang terakhir ini kita peroleh solusi khusus dari relasi rekursif, yaitunya an sama dengan negatif 4n ditambah 3n sama dengan 3n dikurang 4n. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi tentang relasi rekursif ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah kita memahami materi mengenai relasi rekursif, selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitunya mengenai poset. Definisi dari poset: suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Sebagai ilustrasi, misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetri atau tolak setangkup. Selanjutnya, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif atau memantul. Selanjutnya, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif atau menghantar. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Himpunan A bersama-sama dengan suatu relasi pengurutan parsial R pada A dinamakan himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau yang disingkat sebagai poset yang dilambangkan dengan A, R. Pengurutan parsial paling terkenal adalah relasi kecil sama dan besar sama pada himpunan Z dan R atau himpunan bilangan bulat dan bilangan real. Untuk alasan ini, ketika berbicara secara umum tentang suatu pengurutan parsial R pada himpunan A, kita akan sering menggunakan simbol kecil sama atau besar sama untuk R. Kita masuk pada contoh soalnya, yaitu himpunan Z positif adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kecil sama atau kurang atau sama dengan adalah sebuah partial order dari Z positif. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama. Untuk penyelesaiannya, bila A, B ada di dalam R jika A kecil sama B. Karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri, maka itu merupakan refleksif atau memantul. Selanjutnya, karena A kecil sama B dan B kecil sama A, kecuali A sama dengan B, maka ini disebut sebagai antisimetris. Kemudian, jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka A kecil sama C. Sehingga ini disebut sebagai transitif atau menghantar. Ada juga yang disebut dengan diagram Hess. Suatu relasi biner dari himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Untuk contoh soalnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 12, anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B elemen dari A. A kecil sama B jika dan hanya jika A habis membagi B. Gambarkanlah diagram Hess poset A, kecil sama. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tuliskan dulu
angka yang paling besar pada himpunan A tersebut, yaitunya angka 12. Kita tuliskan di bagian puncaknya. Kemudian kita lihat angka-angka setelahnya itu yang habis membagi 12, yaitu karena semua angka setelahnya itu habis membagi 12, kita lihat lagi angka terbesar yang membagi 12 itu apakah masih ada angka yang habis membaginya. Karena di sini terdapat 2 yang habis membagi 4, maka 2 belum kita tuliskan terlebih dahulu. Maka setelah 12 kita tuliskan 4, kemudian 3. Selanjutnya untuk 4 tadi itu habis dibagi 2, maka di bawah 4 itu kita tuliskan 2. Dan selanjutnya untuk 3 itu habis dibagi 1 dan 2 juga habis dibagi 1, sehingga bentuk grafiknya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu titik ekstrim dari poset. Misalkan A, kecil sama sebuah himpunan terurut parsial, suatu unsur A di dalam A besar dinamakan unsur maksimal atau maksimal elements jika tidak ada unsur B di dalam A besar yang bersifat A tidak sama dengan B dan A kecil sama B. Selanjutnya, suatu unsur A di dalam A besar dinamakan unsur minimum atau minimal elements jika tidak ada unsur B di dalam A yang bersifat A tidak sama dengan B dan B kecil sama A. Contohnya, pada gambar yang ditampilkan, J itu merupakan unsur maksimal, sedangkan A, B, dan E itu merupakan unsur minimumnya. Selanjutnya yaitunya upper bound dan lower bound. Misalkan A dan B dua unsur sembarang di dalam suatu himpunan terurut parsial, A, kecil sama, suatu unsur C dikatakan sebagai batas atas bagi A dan B jika A kecil sama C dan B kecil sama C. Pada gambar tersebut, H merupakan upper bound bagi F dan G. Begitu pula I dan J itu merupakan upper bound bagi G. Selanjutnya, suatu unsur C dinamakan batas atas terkecil atau least upper bound atau LUB bagi A dan B jika C merupakan suatu batas atas bagi A dan B dan tidak ada batas atas lain bagi A dan B yang bersifat D kecil sama C. Selanjutnya, suatu unsur C dinamakan suatu batas bawah atau lower bound bagi A dan B jika C kecil sama A dan C kecil sama B. Dan suatu unsur C dikatakan sebagai suatu batas bawah terbesar atau greatest lower bound atau GLB bagi A dan B jika C adalah suatu batas bawah bagi A dan B dan jika tidak ada batas bawah lain bagi A dan D yang bersifat C kecil sama D. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, misalkan B1 sama dengan B, C merupakan himpunan bagian dari A, maka upper bound dari B1 adalah F, H, I, J. Maka LUB atau batas atas terkecil dari B1 ini adalah F. Seperti yang terlihat pada gambar, yang mana F itu terletak di paling bawah dari keempat upper bound B1 lainnya. Selanjutnya, misalkan B2 sama dengan H, I merupakan himpunan bagian dari A, maka lower bound dari B2 adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Dan GLB atau batas bawah terbesar dari B2 ini adalah F dan G, karena posisi F dan G ini sejajar. Dan yang merupakan yang paling besar dari lower bound pada B2 lainnya.
Selanjutnya untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi POSET ini, maka silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah kita memahami materi tentang POSET, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai lattice. Yang pertama, kita akan melihat definisi dari lattice itu. Apa sih yang dimaksud dengan lattice? Sebuah lattice adalah sebuah POSET L, kecil sama yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum. Misalkan L tidak sama dengan himpunan kosong yang tertutup terhadap dua operasi binar, yaitu mid dan join, maka L disebut lattice jika dan hanya jika A, B, C merupakan elemen dari L dan memenuhi hukum komutatif, yaitu A mid B sama dengan B mid A dan A join B sama dengan B join B A. Selanjutnya juga memenuhi hukum asosiatif, yaitu A mid B mid C sama dengan A mid B mid C dan A join B join C sama dengan A join B join C. Dan juga hukum absorpsi, yaitu A join A mid B sama dengan A dan A mid A join B sama dengan A. Notasi dari lattice yaitunya L, mid, join atau L, kecil sama atau L. Definisi selanjutnya, misalkan L, mid, join suatu lattice dan M adalah subset tak kosong dari L, maka lattice M, join, mid adalah sublattice dari L, join, mid jika dan hanya jika M tertutup di bawah operasi join dan mid. Definisi selanjutnya yaitu suatu POSET A disebut lattice jika dan hanya jika A mid B sama dengan infimum A, B dan A join B sama dengan supremum A, B ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A. Definisi berikutnya, jika tidak ada X elemen L sedemikian sehingga A kecil sama X dan X kecil sama B, tidak ada X di antara A dan B, maka A adalah prosesor immediate dari B dan B adalah suksesor immediate dari A. Selanjutnya yaitunya elemen pada lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen L, maka A disebut mid irreducible jika A sama dengan X. Mid Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Selanjutnya A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Kemudian A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A suksesor immediate dari 0. Kemudian A adalah komplement dari A jika A join A absent sama dengan I dan A mid A absent sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengenai jenis lattice. Jenis-jenis lattice itu terdiri dari yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Kemudian, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C merupakan elemen dari L. Berlaku A mid B join C sama dengan A mid B join A mid C. Kemudian A join B mid C sama dengan
A join B, mid A join C. Selanjutnya C disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplemen. Selanjutnya L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya kita akan coba masuk pada contohnya. Misalkan B1 sama dengan B, C merupakan himpunan bagian dari A, maka batas atas dari B1 adalah FH, I, J, dan supremum B1 adalah F. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya pada simpul B dan C, batas atasnya itu ada F, H, I, dan J. Dan untuk batas atas terkecilnya itu ada F, sehingga supremumnya sama dengan F. Selanjutnya misalkan B2 sama dengan H, I merupakan himpunan bagian dari A, maka batas bawah dari B2 adalah A, B, C. Sebelumnya mohon maaf, di sini sepertinya ada yang tinggal, yaitunya batas bawahnya itu terdiri dari A, B, C, D, F, dan G yang dapat dilihat pada gambar graf ini. Selanjutnya, infimum dari B2 yaitunya F, G, yaitunya batas bawah yang terbesarnya. Selanjutnya untuk contoh berikutnya yaitunya misalkan D12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 merupakan faktor-faktor dari 12 yang terurut oleh relasi pembagian adalah lattice dengan A join B sama dengan KPK A, B dan A mid B sama dengan FBB A, B. Maka elemen terkecil dari soal ini dapat kita lihat yaitunya 1 dan elemen terbesarnya itu adalah 12. Kemudian komplemen dari 4 dan 3 karena 4 mid 3 sama dengan FPB 4,3 sama dengan 1 dan 4 join B sama dengan KPK 4 dan 3 yaitunya 12. Selanjutnya lattice D bukan merupakan lattice complemented karena N6 tidak mempunyai komplemen. Selanjutnya untuk menguji pemahaman mengenai materi tentang lattice ini silahkan kerjakan latihan berikut. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai aljabar boolean. Yang pertama yaitunya definisi dari aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner yaitu tambah dan titik dan sebuah operator uner yaitunya petik 1 atau absen. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B tambah titik petik 1 atau absen 0, 1 itu disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari B. Sehingga berlaku aksioma yang sering dinamakan dengan postulat Huntington berikut. Yaitunya yang pertama identitas. Yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A titik 1 sama dengan A. Kemudian untuk komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan A titik B sama dengan B titik A. Selanjutnya yaitu distributif, yaitu A titik B ditambah C sama dengan A titik B ditambah dengan A titik C. Selanjutnya A ditambah B titik C sama dengan A tambah B titik A
tambah C. Selanjutnya yaitunya komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A absen elemen B, sehingga A ditambah A absen sama dengan 1, A titik A absen sama dengan 0. Elemen 0 dan 1 merupakan dua elemen unik yang terdapat di dalam B. 0 disebut sebagai elemen terkecil dan 1 disebut sebagai elemen terbesar. Selanjutnya yaitu hukum-hukum pada aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas, yang mana A ditambah 0 sama dengan A titik 1 atau A dikali 1 sama dengan A. Kemudian hukum idempotent, yaitunya A ditambah A sama dengan A titik A sama dengan A. Selanjutnya hukum komplement, yaitunya A ditambah A absen sama dengan 1, A absen sama dengan 0. Yang keempat yaitu hukum dominansi, yaitu A titik 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian hukum involusi, yaitu A absen diabsenkan sama dengan A. Kemudian hukum penyerapan, yaitunya A ditambah AB sama dengan A dikali dengan A ditambah B sama dengan A. Selanjutnya hukum komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A kali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya hukum asosiatif, yaitu A ditambah dengan B tambah C sama dengan A tambah B ditambah dengan C. A dikali dengan BC sama dengan AB dikali dengan C. Selanjutnya hukum distributif, A ditambah BC sama dengan A ditambah B dikali dengan A ditambah C. A dikali dengan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Selanjutnya hukum De Morgan, yaitu A ditambah B diabsenkan sama dengan A absen dikali B absen. Selanjutnya AB diabsenkan sama dengan A absen ditambah B absen. Dan yang terakhir yaitunya hukum 0 1, yaitu 0 absen sama dengan 1 dan 1 absen sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh soalnya, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut A ditambah A absen B sama dengan A ditambah B adalah benar. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan dulu soalnya, yaitunya yang di bagian sebelah kiri, yaitu A ditambah A absen sama dengan B. Dengan menggunakan hukum penyerapan pada A, sehingga memperoleh hasil yaitunya A ditambah AB ditambah A absen B. Selanjutnya kita lakukan hukum asosiatif atau pengelompokan, yaitunya AB dikelompokkan dengan A absen B, sehingga menjadi A ditambah dengan AB tambah A absen B. Selanjutnya lakukan hukum distributif, yaitunya kita sama-sama keluarkan B sehingga diperoleh A ditambah A tambah A absen dikali dengan B. Kemudian dengan hukum komplement dapat kita ketahui bahwasanya A ditambah A absen sama dengan 1, sehingga A ditambah 1 dikali dengan B. Dan dengan menggunakan hukum identitas, yaitunya 1 dikali dengan B itu hasilnya yaitu B, sehingga hasilnya menjadi A ditambah B. Dan terbukti bahwasanya pernyataan pada soal tersebut adalah benar. Untuk contoh lainnya akan kita cobakan, yaitunya pada kesamaan A dikali dengan A absen tambah B sama dengan AB adalah benar. Langkah pertama yang kita lakukan yaitunya kita tuliskan pernyataan yang di ruas kirinya, yaitu A dikali dengan A absen ditambah B. Selanjutnya dengan menggunakan hukum distributif,
maka menjadi A absen ditambah dengan AB. Dan dari hukum komplement kita ketahui bahwasanya A absen itu sama dengan 0, sehingga 0 ditambah AB. Dan dengan menggunakan hukum identitas, sehingga hasilnya sama dengan AB. Dan terbukti bahwasanya pernyataan atau kesamaan pada soal tersebut adalah benar. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi aljabar boolean ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah memahami materi mengenai aljabar boolean, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Kemudian tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean yang ditemukan oleh George Boole. Selanjutnya, gerbang logika dasar ini terdiri dari 3 pembahasan, yaitunya AND, OR, dan NOT. Yang kemudian AND, OR, dan NOT ini juga dijabarkan ke dalam beberapa pembagian, yaitunya ada NAND, ada NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama kita akan membahas mengenai gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Simbolnya adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Untuk simbol gerbang AND sendiri, yaitu seperti yang pada gambar ditampilkan, yaitu seperti yang berbentuk huruf D. Untuk tabel kebenaran dari gerbang AND, apabila input salah satunya itu bernilai 0, maka hasilnya atau outputnya itu akan bernilai 0, yaitunya jika input X bernilai 0, Y-nya 0, maka Z sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0. Begitupun dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Tetapi jika keduanya 1, yaitu X1, Y1, maka Z-nya sama dengan 1. Selanjutnya yaitunya gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya adalah tanda plus atau tanda tambah. Contohnya yaitu Z sama dengan X tambah Y. Untuk simbol dari gerbang logika sendiri seperti gambar yang ditampilkan. Dan tabel kebenaran dari gerbang logika OR yaitunya jika salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1, yaitunya kebalikan dari AND tadi. Jika input X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Tapi jika salah satu Y ataupun X bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya kita akan coba lihat contoh soal, yaitunya F sama dengan A ditambah dengan B titik C. Untuk menggambarkan gerbang logikanya, yang pertama kita tuliskan dulu input-input yang diketahui di soal,
yaitunya A, B, dan C. Selanjutnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitunya B titik C. Sebagaimana simbol dari gerbang N tadi, yaitunya yang berbentuk huruf D, maka B dan C kita buat simbolnya, yaitunya berbentuk huruf D. Selanjutnya baru kita gambarkan yang gerbang OR-nya, yaitu A ditambah B titik C, yaitunya A dihubungkan dengan ujung dari simbol N tadi, dan kemudian baru gambarkan simbol dari OR-nya seperti yang terlihat pada gambar, dan kemudian beri garis yang menyatakan outputnya, yaitunya F. Dan untuk tabel kebenarannya dapat dilihat pada tabel yang disajikan di gambar. Selanjutnya yaitunya gerbang NOT atau NOT GATE. Gerbang NOT hanya memiliki satu input, disebut juga dengan invertek atau pembalik, karena menghasilkan output yang berlawanan dengan atau kebalikan dengan inputnya. Yang berarti jika ingin mendapatkan keluaran atau output dengan logika 0, maka input atau masukan harus bernilai logika 1. Simbolnya adalah tanda minus atau negatif ya di atas variabel inputnya. Contohnya yaitu Z sama dengan X dengan tanda minus di atasnya, atau kita misalkan membacanya dengan X alpha. Untuk simbol gerbang NOT ini yaitunya segitiga yang diberi bulatan di ujung sebelum outputnya. Tabel kebenarannya, jika inputnya X bernilai 0, maka output Z sama dengan 1, yaitu kebalikannya. Dan begitupun jika input X sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 0. Selanjutnya yaitunya gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya yaitunya Z sama dengan X titik Y diberi garis di atasnya. Simbolnya untuk gerbang NAND ini sama dengan N tadi, tapi ditambah bulatan di ujung sebelum outputnya. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, yaitunya jika salah satu inputnya itu bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Selanjutnya yaitunya gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Simbolnya yaitu Z sama dengan X ditambah Y diberi garis di atasnya. Untuk gambarnya yaitu sama seperti simbol gerbang OR tadi, tetapi ditambah bulatan sebelum outputnya. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, yaitunya jika salah satu inputnya itu bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 0. Notasinya yaitu Z sama dengan X, lingkaran yang di dalamnya ada tanda tambah, Y. Simbol dari gerbang XOR yaitu seperti simbol gerbang OR yang di ujungnya itu ditambah garis yang menyatakan itu seperti ganda. Tabel kebenaran gerbang XOR ini seperti tabel yang ditampilkan,
yaitunya apabila inputnya itu sama maka output akan bernilai 0, yaitu jika inputnya sama-sama 0 ataupun sama-sama 1 maka outputnya akan bernilai 0. Dalam artian jika inputnya ini berbeda maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya atau notasinya Z sama dengan X, lingkaran ada tambah di tengahnya, Y, dan diberi garis di atas. Untuk simbolnya yaitunya simbol dari XOR tadi ditambah dengan lingkaran yang berada pada sebelum outputnya. Untuk tabel kebenarannya sendiri dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, yaitunya apabila inputnya itu sama maka output akan bernilai 1, yaitu jika inputnya itu sama-sama bernilai 0 atau sama-sama bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 1. Dan ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR tadi. Selanjutnya untuk contohnya yaitunya F sama dengan A titik B absen ditambah A absen titik B ditambah A titik B. Untuk menggambarkannya, yang pertama kita tuliskan dulu input yang terdapat pada soal ini, yaitunya A dan B. Selanjutnya kita gambarkan terlebih dahulu simbol dari gerbang NOT, yaitunya A absen dan B absen, yaitunya gambar yang berbentuk segitiga yang diberi bulatan di ujungnya. Selanjutnya kita kerjakan yang N-nya, yaitunya A titik B absen, A absen titik B, dan A titik B, yaitunya gambar yang berbentuk seperti huruf D ini. Setelah kita gambarkan keseluruhannya, barulah kita kerjakan yang OR-nya, yaitu gabungan dari keseluruhannya A titik B absen ditambah A absen titik B ditambah A titik B, yaitunya gambarnya seperti yang ditampilkan pada gambar yang di ujung. Dan selanjutnya baru kita berikan garis yang menyatakan outputnya, yaitunya F. Selanjutnya untuk menguji pemahaman mengenai materi gerbang logika ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitunya mengenai graf. Apa sih yang dimaksud dengan graf itu? Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwasanya V itu tidak boleh kosong, sedangkan E itu boleh kosong. Jadi, graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal ada satu. Graf yang mempunyai satu simpul saja itu disebut dengan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, atau dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, E3,
dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat dituliskan sebagai E sama dengan U, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktaf atau simpul atau vertex di dalam bidang dwimarta atau dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Nah, untuk contohnya, dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yaitu untuk gambar yang bagian A, itu kita beri nama dengan G1, itu merupakan contoh dari graf sederhana, yang mana pada graf bagian A ini, untuk simpulnya atau V-nya itu terdiri dari 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk sisinya itu ada 5 sisi, yaitu 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Selanjutnya untuk gambar bagian B, kita misalkan dengan G2. Ini merupakan contoh dari graf ganda, karena pada graf ini terdapat sisi yang dihubungkan oleh dua buah simpul yang sama, yaitu di sini kita lihat E3 dan E4 itu dihubungkan oleh dua simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Begitu halnya dengan E6 dan E7, sama-sama dihubungkan oleh simpul 3 dan 4. Selanjutnya untuk gambar bagian C, kita namakan dengan G3. Graf ini disebut dengan graf semu, karena graf ini terdapat sebuah gelang, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran, yang dinamakan dengan E8. Hal ini dikarenakan sisi ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu simpul 3. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama graf sederhana dan yang kedua graf tak sederhana. Untuk graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Untuk contohnya, dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana pada gambar ini grafnya itu tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, hanya terdiri dari simpul dan sisi-sisi tunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu graf tak sederhana, yaitu merupakan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Terdapat dua jenis graf tak sederhana, yaitu yang pertama graf ganda. Graf ganda merupakan graf yang mengandung sisi ganda. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana pada graf ini terdapat sisi yang ganda, yaitu sisi E3 dan juga sisi E4, kemudian sisi E6 dan juga sisi E7. Selanjutnya yang kedua, graf semu, yaitu graf yang mengandung gelang atau loop. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana pada graf ini terdapat sebuah gelang, yaitu sisi E8. Selanjutnya, sisi pada graf itu dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Untuk graf tak berarah merupakan graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Untuk contohnya, yaitu contoh graf-graf yang setelah ditampilkan pada gambar awal tadi, yang mana pada graf ini tidak terdapat orientasi arah pada sisinya. Selanjutnya untuk graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana sisi-sisi pada graf ini mengandung orientasi arah. Selanjutnya yaitu mengenai terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Di antaranya yang pertama bertetangga.
Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Untuk contohnya, dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Tetapi simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu bersisian. Satu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Untuk contohnya, pada gambar graf ini, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4. Karena sisi ini tidak terhubung dengan simpul 4. Selanjutnya yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, simpul 5 itu merupakan contoh simpul terpencil karena simpul ini tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Selanjutnya yaitu graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi, namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1. Dituliskan dengan n besar n kecil, dengan n kecil itu merupakan jumlah dari simpulnya. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, graf pada gambar tersebut merupakan graf N5. Selanjutnya yaitu derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi 2, yaitu derajat masuk yang disimbolkan dengan D in dan derajat keluar yang disimbolkan dengan D out. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, graf ini memiliki D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Karena pada simpul 1 dan simpul 2 itu terdapat dua buah sisi yang menghubungkan simpul tersebut, sehingga derajatnya berjumlah 2. Sedangkan untuk D2 itu sama dengan D3, yaitu 3. Derajatnya berjumlah 3 karena terdapat 3 buah sisi yang menghubungkan simpul ini, yaitu untuk simpul 2 itu ada sisi 1, 2, sisi 2, 3, dan sisi 2, 4. Begitupun dengan simpul 3. Untuk contoh selanjutnya, pada gambar yang ditampilkan, itu dapat kita lihat bahwasanya D1 itu sama dengan D2 sama dengan 2. Karena terdapat 2 sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2 ini. Sedangkan untuk simpul 3 terdapat 3 derajat, yaitu terdapat 3 sisi yang menghubungkan simpul 3. Untuk D4 itu hanya terdapat 1 derajat, karena simpul ini hanya dihubungkan oleh 1 sisi. Sedangkan untuk D5 itu tidak memiliki derajat, karena tidak ada sisi yang menghubungkannya. Simpul 5 ini disebut dengan simpul terpencil, seperti yang telah dibahas pada terminologi sebelumnya. Selanjutnya yaitu lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1, V1, E2, V2 sampai dengan Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn-1, Vn, yang merupakan sisi-sisi dari graf G. Untuk contohnya, pada gambar graf yang ditampilkan, lintasan graf untuk 1, 2, 4, 3 itu adalah 1,2, 2,4, dan 4,3.
Sedangkan untuk panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, jadi untuk lintasan 1, 2, 4, 3 ini panjang lintasannya adalah 3 karena jumlah sisinya tadi 3. Selanjutnya yaitu sirkuit atau siklus. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, pada graf 1, 2, 3, 1 itu merupakan sebuah sirkuit karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Untuk panjang sirkuit itu merupakan jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Nah, jadi untuk sirkuit 1, 2, 3, 1 ini itu memiliki panjang 3. Selanjutnya yaitu terhubung. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Untuk contohnya, dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana untuk G1 dan G2 itu merupakan contoh dari graf terhubung. Sedangkan untuk G3 itu bukan merupakan graf terhubung, karena pada G3 ini terdapat simpul yang tidak dihubungkan oleh sisi. Selanjutnya yaitu upagraf dan komplemen upagraf. Jika terdapat graf G sama dengan V, E, maka graf G1 sama dengan V1, E1. Disebut upagraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk upagraf itu disebut dengan komplemen upagraf. Komplemen dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan G2, E2. Sedemikian sehingga E2 itu sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Untuk contohnya, dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan. Kita misalkan gambar bagian A itu dengan G1. Sehingga gambar B itu merupakan sebuah upagraf dari G1 karena semua sisi yang terdapat pada graf bagian B ini itu juga terdapat pada G1. Sedangkan C itu komplemen dari upagraf pada gambar B karena setiap sisi yang terdapat pada bagian C ini tidak ada terdapat pada gambar bagian B. Kemudian selanjutnya yaitu upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika upagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, kita misalkan gambar pertama dengan G, gambar kedua dengan G1, dan gambar ketiga dengan G2, maka G1 itu merupakan upagraf merentang dari G, karena semua simpul yang ada pada G1 ini terdapat pada G. Sedangkan G2 itu bukan upagraf merentang dari G, karena G2 ini tidak mengandung semua simpul yang ada pada G. Selanjutnya yaitu cutset. Cutset adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komplemen terhubung. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, sisi 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4 adalah cutset. Karena apabila sisi-sisi ini kita buang, maka graf ini menjadi graf tidak terhubung. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga merupakan sebuah cutset. 1, 3, 1, 5, 1, 2 juga merupakan cutset. Kemudian 2, 6 itu juga merupakan sebuah cutset. Tetapi 1, 2, 2, 5, dan 4, 5 itu bukan cutset
sebab himpunan bagiannya 1, 2, dan 25 adalah cut-set. Kemudian yang terakhir yaitu graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar yang mana setiap sisi-sisi pada graf ini itu memiliki harga atau bobot. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah kita memahami materi mengenai graf, selanjutnya kita akan membahas materi tentang derajat titik. Yang pertama, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan derajat titik itu sendiri. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu D di dalam kurung V menyatakan derajat simpul V. Untuk contohnya, pada gambar yang ditampilkan, itu D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Karena pada simpul 1 dan simpul 4 ini terdapat dua buah sisi yang menghubungkan simpul tersebut, atau yang bersisian dengan simpul tersebut. Sedangkan D2 itu sama dengan D3 sama dengan 3. Karena pada simpul 2 dan simpul 3 terdapat 3 sisi yang bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul dengan DV sama dengan 0, karena tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan, yang mana gambar ini terdapat simpul 5, sehingga D5 sama dengan 0. Kemudian sisi gelang atau loop yang dihitung berderajat 2. Jadi, untuk graf pada gambar yang ditampilkan, D2-nya itu sama dengan 4. Karena ada dua sisi biasa yang menghubungkan simpul 3 dan juga terdapat sebuah gelang pada simpul 3 ini. Jadi, secara umum, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah DV sama dengan 2G ditambah E. Selanjutnya, simpul yang berderajat 1 itu disebut dengan anting-anting. Dengan kata lain, anting-anting hanya bertetangga dengan sebuah simpul. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, yaitunya simpul 4 itu hanya memiliki satu buah sisi yang bersisian dengan simpulnya, sehingga D4 sama dengan 1. Karena itu simpul 4 merupakan anting-anting. Definisi selanjutnya yaitunya pada graf berarah. Derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V, yang dalam hal ini D in V itu sama dengan derajat masuk atau jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan D out V itu sama dengan derajat keluar atau jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan DV itu akan sama dengan D in V ditambah dengan D out V. Sisi gelang pada graf berarah ini menyumbangkan satu untuk derajat masuk dan satu untuk derajat keluar. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Derajat setiap simpul dari graf tersebut yaitunya D in A itu sama dengan 3, karena terdapat 3 buah sisi yang masuk ke simpul A tersebut. Sedangkan D out A itu sama dengan 2. Kemudian D in B sama dengan 2, D out B sama dengan 3, D in C sama dengan 1, D out C sama dengan 2,
D in D sama dengan 2, dan D out D sama dengan 1. Pada graf berarah G sama dengan V, E, selalu berlaku hubungan sigma V elemen V, D in V sama dengan sigma V elemen V, D out V sama dengan mutlak dari E. Misalnya, pada contoh sebelumnya, sigma V elemen V D in V-nya itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 8. Itu akan sama dengan sigma V elemen V D out V, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8. Sama dengan mutlak dari E. Pada derajat ini terdapat sebuah lemma yang dikenal dengan lemma jabat tangan, yang isinya jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V elemen V dV sama dengan 2 dikali dengan mutlak E. Dan ingatlah bahwasanya 2 dikali mutlak E ini selalu bernilai genap. Untuk contohnya, dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, yaitunya jumlah derajat seluruh simpul pada graf tersebut, yaitunya D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Dan jika kita hitung dengan lemma jabat tangan ini, jadinya 2 dikali jumlah sisi, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Akibat dari lemma jabat tangan ini akan menurunkan sebuah teorema, yaitu untuk sembarang graf G, banyaknya simpul yang berderajat ganjil akan selalu genap. Selanjutnya untuk contoh soal, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul tersebut adalah yang A 2, 3, 1, 1, 2 dan B 2, 3, 3, 4, 4. Untuk penyelesaiannya, untuk yang A itu tidak dapat kita gambarkan grafnya karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Selanjutnya untuk yang kedua, itu dapat kita gambarkan grafnya karena jumlah derajat semua simpulnya itu genap, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Dan untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, dan ini merupakan salah satu kemungkinan graf yang dapat digambarkan dari derajat-derajat tersebut. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwasanya simpul-simpulnya itu memiliki derajat, ada yang 2, yang berderajat 3, yang terdapat pada kaki segi 5 tersebut, dan yang berderajat 4, yaitu yang pada puncaknya dan pada simpul yang mengandung gelang. Untuk menguji pemahaman tentang materi derajat titik ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah kita memahami materi tentang derajat titik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai penyajian dengan matriks. Pada pembahasan ini kita akan membahas 3 macam penyajian, yaitunya matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Yang pertama yaitu matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf dengan n simpul, n besar sama 1. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimarta yang berukuran n kali n. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ,
Maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Karena matriks bertetanggaan hanya berisi 0 dan 1, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks 0, 1 atau 0, 1. Selain dengan angka 0 dan 1, elemen matriks dapat juga dinyatakan dengan nilai false atau menyatakan 0 dan true yang menyatakan 1. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Untuk menyajikan graf tersebut ke dalam bentuk matriks, maka kita buat dulu simpul-simpulnya itu secara vertikal dan juga horizontal. Selanjutnya, untuk simpul 1 dan 1 itu tidak bertetangga sehingga diisi dengan 0. Simpul 1 dan 2 itu bertetangga sehingga diisi dengan 1. Begitu pula dengan simpul 1 dan 3 diisi dengan 1 karena bertetangga. Tetapi sisi 1, 4 itu tidak bertetangga sehingga diisi dengan 0. Begitupun seterusnya sehingga nantinya akan diperoleh bentuk matriks N kali N. Sayangnya, matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda atau graf ganda. Untuk menyiasatinya, maka elemen AIJ pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi dengan VI, VJ. Matriks ketetanggaannya tentu bukan lagi matriks 01. Untuk graf semu, gelang pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada sisi I, I di matriks ketetanggaannya. Untuk contoh, graf yang mengandung sisi ganda dan gelang ini dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Untuk simpul 1 dan 1 tidak bertetangga sehingga dituliskan dengan 0. Simpul 1 dan 2 ditulis dengan 1 karena bertetangga. Simpul 1 dan 3 itu merupakan sisi ganda sehingga ditulis dengan 2. Simpul 1 dan 4 tidak bertetangga sehingga ditulis dengan 0. Selanjutnya untuk simpul-simpul lainnya juga dilakukan hal yang sama. Untuk simpul 3 kita tuliskan dengan 1 karena itu merupakan sebuah gelang. Selanjutnya untuk yang kedua yaitunya matriks bersisian. Bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul pada sisi. Misalnya G sama dengan V, E merupakan graf dengan N simpul dan M buah sisi. Matriks bersisian G adalah matriks Dwimarta yang berukuran M kali M. Barisnya menunjukkan label simpul sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan simpul J. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Untuk penyajian ke dalam bentuk matriksnya, maka kita tuliskan dulu simpul dan sisinya. Simpulnya secara vertikal dan sisinya secara horizontal. Selanjutnya kita isi bagian dalam matriksnya ini, yaitunya sisi E1 dan simpul 1 itu bersisian sehingga dituliskan dengan 1. Simpul 1 dengan sisi E2 itu juga bersisian, kita tulis dengan 1. Tetapi simpul 1 dan E3 itu tidak bersisian sehingga ditulis dengan 0. Selanjutnya simpul 1 dengan sisi E4 itu bersisian, ditulis dengan 1.
simpul 1 dengan E5 tidak bersisian ditulis dengan 0, begitupun dengan simpul 1 dan sisi E6 bersisian sehingga dituliskan dengan 0. Begitupun seterusnya sampai memenuhi bentuk matriks ini. Selanjutnya yang ketiga yaitunya mengenai senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan menganumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Untuk contohnya, pada gambar graf yang ditampilkan, senarai ketetanggaannya yaitunya simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 2 itu bertetangga dengan 1, 3, dan 4. Simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4. Dan simpul 4 itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Untuk contoh lainnya, pada gambar graf yang ditampilkan, senarai ketetanggaannya yaitu simpul 1 itu bertetangga dengan 2 dan 3, simpul 2 bertetangga dengan 1 dan 3, simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4, simpul 4 bertetangga dengan simpul 3, sedangkan simpul 5 itu tidak ada yang bertetangga dengannya. Untuk menguji pemahaman mengenai materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam persoalan lintasan terpendek. Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek, antara lain yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang terakhir yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Kita hanya akan membahas persoalan yang ketiga. Deskripsi persoalan lintasan terpendek pada jenis persoalan yang ketiga yaitunya diberikan graf berbobot G sama dengan V, E dan sebuah simpul awal A. Tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di dalam G. Sebagai contoh, kita akan mencari lintasan terpendek dari graf berarah yang ditampilkan pada gambar. Lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain itu dapat dilihat pada tabel yang disajikan, yang diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk yang pertama yaitu simpul asalnya adalah 1, kemudian simpul tujuannya adalah 3. Lintasan terpendek yang dapat kita lalui yaitunya dari simpul 1 langsung menuju kepada simpul 3. Yaitu jaraknya 10. Karena jika kita pergi ke simpul 2 dulu baru ke simpul 3, itu bobotnya akan semakin besar, yaitu dari 1 ke 2 itu ada 50, dari 2 ke 3 ada 15, jadi totalnya yaitu 65. Sehingga jarak yang terpendeknya yaitu langsung dari simpul 1 ke simpul 3 yaitu 10. Selanjutnya,
Jika simpul asalnya yaitu 1, simpul tujuannya yaitu 4. Jika kita langsung dari simpul 1 ke simpul 4, itu bobotnya ada 40. Sedangkan jika kita pergi ke simpul 3 terlebih dahulu, kemudian baru ke simpul 4, itu bobotnya ada dari simpul 1 ke simpul 3 ada 10, dari simpul 3 ke simpul 4 ada 15, jadi totalnya yaitu 25. Jadi jarak terpendeknya yaitu kita pergi dulu ke simpul 3, kemudian baru ke simpul 4. Begitupun seterusnya untuk simpul-simpul tujuan lainnya. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman mengenai materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek untuk sebuah gerak berarah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Prinsip greedy pada algoritma Dijkstra menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam himpunan solusi. Selanjutnya, pernyataan dari algoritma Dijkstra ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lainnya adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, menjumlahkan seluruh sisi yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah Kn setidaknya ada n not yang sudah diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya yang pertama, tentukan dulu titik mana yang menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya melalui tahap demi tahap. Selanjutnya, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain yang tidak dapat dijangkau oleh node awal. Selanjutnya, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kemudian, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data dengan jarak yang baru. Saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Kemudian, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Selanjutnya, dan ulangi langkah 5. Untuk contoh soalnya, tentukanlah jarak terpendek dari A ke F pada gambar graf yang ditampilkan. Pertama, untuk jarak simpul A ke simpul A itu karena belum ada jaraknya, maka kita tuliskan dengan 0. Kemudian, jarak dari simpul A ke simpul B kita tulis dengan 4AB. Dan jarak dari simpul A ke simpul C kita tulis dengan 3AC. Sedangkan untuk
jarak simpul A ke simpul D dan simpul E, begitupun dengan simpul F, itu kita tuliskan dengan tak hingga. Kemudian pada baris tersebut kita pilih mana yang angkanya paling kecil dari jarak simpul A ke simpul B atau simpul C, sehingga jarak terkecilnya yaitunya 3AC. Kemudian kita tuliskan 3AC tersebut di C, kemudian pada bagian awal itu kita tulis dengan 0, kemudian jarak simpul C ke simpul B itu kita totalkan dengan 3 ditambah 1 yaitunya 4AB. Kemudian jarak simpul C ke simpul D yaitunya kita totalkan 3 ditambah 2 yaitunya 5ACD. Begitupun dengan jarak simpul C ke simpul E yaitunya 3 ditambah 4 yaitunya 7ACE. Dan untuk jarak simpul C ke simpul F itu karena belum terhubung langsung, maka diberi atau diisi dengan tak hingga. Selanjutnya untuk simpul B ke simpul A, titik awalnya kita tulis dengan 0, dan pada baris sebelumnya tadi kita pilih angka yang terkecilnya tetapi tidak termasuk angka yang telah dipilih sebelumnya, yaitunya di sini karena 3 telah dipilih sebelumnya, makanya 4. Kemudian 4 ditulis di B, yaitunya 4AB. Selanjutnya kita lihat simpul B ke simpul C, yaitunya karena ini merupakan not yang telah dilalui, maka kita isi dengan angka sebelumnya yang telah diujikan tadi, yaitunya 3AC. Selanjutnya kita lihat BD, karena ini juga merupakan not yang telah dilalui, maka kita isi dengan angka yang berada pada baris sebelumnya, yaitu 5ACD. Selanjutnya untuk B dan E itu juga kita tuliskan dengan 7ACE. Kemudian pada baris selanjutnya untuk bagian awalnya kita tulis dengan 0. Selanjutnya baris sebelumnya kita lihat angka yang belum dipakai yang terkecilnya, yaitu 5ACD, sehingga kita tuliskan di bawahnya. Kemudian untuk di E, angka 5 tersebut kita tambahkan dengan jarak simpul D ke E, yaitunya 1, sehingga hasilnya menjadi 6ACDE. Kemudian untuk DF, maka 5 kita tambahkan dengan 3, yaitu 8ACDF. Selanjutnya untuk baris selanjutnya EA itu kita tuliskan dengan 0. Kemudian angka-angka yang telah dilalui kita tuliskan di bawahnya sesuai bagian yang di atas. Dan untuk baris sebelumnya, angka yang belum diambil nilai terkecilnya yaitunya 6ACDE, sehingga kita tuliskan juga di bawahnya, yaitu di bagian EE. Dan selanjutnya untuk EF, kita lihat EF jaraknya yaitu 1, jadi 6 ditambah 1 yaitunya 7ACDEF. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya diperoleh 2 lintasan dari A ke F, yaitunya melalui ACDF dengan panjang 8 dan juga melalui ACDEF dengan panjang 7. Maka lintasan terpendeknya adalah yang melalui ACDEF. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita mengenai materi algoritma Dijkstra ini, silahkan kerjakan latihan berikut.
Setelah memahami materi tentang algoritma Dijkstra, selanjutnya yang akan kita bahas yaitunya tentang pohon. Yang pertama, kita lihat dulu definisi dari pohon. Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, dari definisi ini terdapat dua sifat penting pada pohon, yaitunya terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Untuk contohnya, silakan teman-teman perhatikan gambar yang ditampilkan. Dari gambar ini dapat kita lihat hanya G1 dan G2 yang merupakan pohon, sedangkan G3 dan G4 itu bukan merupakan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit, yaitunya sirkuit A, D, F, A. Sedangkan G4 itu bukan merupakan pohon karena ia tidak terhubung. Nah, di sini teman-teman jangan sampai tertipu ya dengan persilangan dua buah sisi dalam hal ini yaitunya sisi AF dan sisi BE. Karena titik silangnya itu bukan menyatakan simpul. Kemudian, beberapa pohon dapat membentuk hutan. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Kita dapat juga menyatakan bahwasanya hutan adalah graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Yang dalam hal ini, ketika komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Untuk contohnya, gambar yang ditampilkan merupakan contoh hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Selanjutnya, yaitunya sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen, yaitu G adalah pohon, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang tidak dihapus yang menyebabkan graf terpecah menjadi 2 komponen. Semua pernyataan tersebut itu dapat kita anggap sebagai definisi lain dari pohon. Nah, untuk menguji pemahaman kita mengenai materi pohon ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Setelah memahami materi tentang pohon, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pohon rentang. Pohon merentang adalah upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Untuk contohnya, dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan. Graf tersebut merupakan graf lengkap dengan 4 buah pohon merentangnya, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Selanjutnya, aplikasi pohon rentang. Aplikasi pohon rentang ini misalnya yaitu jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Selanjutnya, perutaian atau routing pesan pada jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Yang mana gambar bagian A itu merupakan jaringan komputer dan gambar bagian B merupakan pohon merentang multicast. Kemudian pohon merentang minimum.
graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Untuk contohnya dapat dilihat dari gambar yang ditampilkan. Gambar yang di sebelah kiri itu merupakan graf yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api dengan bobot pada tiap sisi itu menyatakan panjang rel kereta api. Selanjutnya, gambar yang di sebelah kanan itu merupakan pohon merentang yang mempunyai jumlah jarak minimum dari jalur rel kereta api tersebut. Terdapat dua buah algoritma yang membangun pohon merentang minimum, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu algoritma Prim. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G, algoritma Prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah, kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Untuk langkah-langkah dari algoritma Prim ini, yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Selanjutnya pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T, dan masukkan U, V ke dalam T. Selanjutnya ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma Prim yaitunya 1 ditambah N-2, yaitu sama dengan N-1. Sebanyak jumlah sisi di dalam pohon merentang dengan N buah simpul. Dalam notasi pseudokode, algoritma Prim dituliskan sebagai berikut, yaitu pada gambar yang ditampilkan. Untuk contoh soalnya, kita akan mencari pohon merentang minimum pada graf yang ditunjukkan pada gambar dengan algoritma Prim. Penyelesaiannya dapat dibuatkan dalam bentuk tabel. Untuk langkah 1, kita pilih sisi 1,2 karena sisi-sisi lain yang menghubungkan simpul 1 ini bobotnya besar dari 1,2. Jadi yang kita ambil yaitunya sisi 1,2 dengan bobot 10. Dan kita gambarkan sisinya pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita pilih lagi sisi yang menghubungkan simpul 2 ini yang bobotnya paling kecil. Yaitunya di sini terdapat sisi 2,6 dengan bobot 25. Dan selanjutnya kita gambarkan sisi tersebut dan menghubungkannya dengan sisi yang telah dituliskan atau digambarkan pada langkah 1. Selanjutnya untuk langkah ketiga, kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memilih sisi dengan bobot terendah yang menghubungkan simpul 3, yaitunya sisi 3,6 dengan bobot 15, dan selanjutnya kita gambarkan dan menghubungkannya dengan gambar yang telah dibuat pada langkah 2. Selanjutnya kita lihat lagi mana yang bobotnya paling rendah atau paling kecil. Yaitunya di sini kita dapati sisi 4,6 dengan bobot 20. Dan kita gambarkan sisi tersebut dan menggabungkannya dengan gambar yang telah dibuat pada langkah 3 tadi.
Selanjutnya dilihat lagi sisi yang bobotnya rendah dan tidak menyebabkan graf yang dibuat membentuk sirkuit, yaitunya kita peroleh sisi 3,5 dengan bobot 3,5, dan kita gambarkan sisi tersebut pada gambar yang telah didapatkan di langkah 4 tadi. Dan setelah itu tidak ada lagi sisi yang bisa kita ambil atau kita pilih. Dengan demikian kita peroleh pohon merentang minimum dari graf yang ditanya di soal seperti yang terlihat pada gambar langkah 5 ini. Dan untuk bobotnya kita totalkan keseluruhan bobot yang telah kita gunakan, yaitunya 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35, yaitunya 105. Selanjutnya yaitunya algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Untuk langkah-langkah dari algoritma Kruskal ini, kita asumsikan bahwasanya sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Langkah selanjutnya yaitu T masih kosong, kemudian pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, dan masukkan E ke dalam T. Kemudian ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Dalam notasi pseudokode, algoritma Kruskal ini dapat dituliskan seperti gambar yang ditampilkan. Untuk contohnya, kita akan menggunakan gambar graf yang telah dipakai pada algoritma prim tadi. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari pohon merentang minimumnya dengan algoritma Kruskal. Hal pertama yang kita lakukan yaitunya sisi-sisi graf diurut menaik berdasarkan bobotnya. Untuk lebih mudahnya kita buat dalam bentuk tabel, yaitunya sisi dan bobot. Kemudian kita tuliskan semua bobot yang diurut dari yang terendah sampai yang terbesar, kemudian kita isikan sisi-sisinya masing-masing. Langkah-langkah pembentukan pohon merentang minimum dapat kita lihat pada tabel, yaitunya untuk langkah 0 kita gambarkan hutan merentangnya, yaitunya seluruh simpul yang terdapat pada graf tersebut. Selanjutnya untuk langkah pertama, kita buat sisi yang bobotnya paling rendah, yaitunya sisi 1,2 dengan bobot 10, dan kita gambarkan sisi tersebut. Selanjutnya kita pilih bobot yang terendah selanjutnya, yaitunya sisi 3,6 dengan bobot 15, dan kita gambarkan juga sisinya. Begitupun seterusnya pada langkah 3, yaitunya sisi 4,6 dengan bobot 20, dan kita gambarkan sisinya dengan melanjutkan gambar pada langkah sebelumnya. Kemudian sisi selanjutnya yaitu 2,6 dengan bobot 25, dan kita gambarkan sisinya. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, bobot selanjutnya yaitu bobot 30 dengan sisi 1,4. Tetapi untuk sisi ini itu ditolak karena apabila kita buatkan sisinya pada gambar graf tersebut, maka itu akan membentuk sirkuit, sehingga itu bukan merupakan pohon lagi. Selanjutnya untuk langkah ke-6, yaitunya sisi 3,5 dengan bobot 35, dan kita gambarkan sisinya sehingga terbentuklah gambar yang terlihat pada tabel. Dan untuk sisi-sisi selanjutnya
itu tidak bisa lagi kita buatkan, karena apabila kita buatkan itu akan membentuk sirkuit. Sehingga tabel ini kita cukupkan sampai di sini dan kita peroleh bobot pohon merentang minimum dari graf ini yaitunya 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105, dan hasilnya sama dengan yang kita cari dengan menggunakan algoritma prim. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi tentang pohon rentang ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.